Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ini mah kayak di rumah gue ini. Kayaknya sama sama gue ini. Saya coba dengerin dulu. Nah, ini mah kiu-kiu. Ya udah sama. Lah di rumah sama, saya punya bini nyerocos baik. Di sini juga nyerocos baik. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari nggak jadi, curhatnya sama Sayyidina Umar. Gitu, nggak jadi curhat sama Sayyidina Umar. Lantaran apa? Lah ini sama. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ngoceh. Kaifa halu amiril mu'minin wa kaifa hali. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya ini mah pemimpin orang mukmin aja lagi diomelin sama bininya. Lah bagaimana gua? Keluar ngelangkah, kedengeran ada orang yang kayaknya ngoceh. Begitu dibuka mesin nomor, lu ngapain sini? Udah mau pergi aja lo, sini dulu. Nggak tahu Abu Dzar Al-Ghifari, oh iya Amirul Mukmin, ya sini dulu. Ngapain ente ngasak kisik? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, begini, ibaratnya kita begini nih, begini bang, ya anda puyang banget punya bini di rumah ngoceh mulu, nyerocos mulu. Nah maksud anda ini kesini, ya anda mau berkeluh kesah, mau tukar pikiran. Ternyata kita 11-12. Jadi saya nggak jadi untuk curhat punya bini model begini. Begitu anda dengar, ente lagi diomelin sama bini, terus ente diam aja. Sayyidina Umar gitu langsung, gitu kan, tahu sendiri Sayyidina Umar gagah. Siapa yang berani sama Sayyidina Umar? Langsung nunduk Abu Dzar Al-Ghifari, sambil dehem nunduk Abu Dzar. Ibaratnya gini, begini, kalau bini ngomel mah kita diam aja, udah dengerin aja kalau bini nyerocos, terus nggak usah dilawan. Lah jangan dilawan. Jadi bagaimana? Yaudah nggak lama dia ngomelnya, apa ya, sejam 2 jam. Udah tebel-tebelin aja kuping, yang sabar. Jadi jangan dilawan. Lah jangan. Jadi harus bagaimana? Lah kalau kita lawan, coba pikirin dah, kata Sayyidina Umar. Yang nyuciin pakaian kita siapa? Ya bini kita sih. Nah, yang nyediain kita makan siapa? Ya bini. Yang ngurus anak kita siapa? Ya istri. Yang nyusuin anak kita siapa? Ya bini. Sebenarnya nyusuin anak tuh nggak kewajiban istri. Kalau suami punya duit, boleh nyewa orang ibu susu buat nyusuin tuh anak. Sebenarnya semua itu nggak kewajiban istri. Makanya saya nggak mau ngelawan, saya dengerin aja. Udah sabar aja. Ntar juga diudahan kecapean. Jadi gitu, iya. Jadi nggak usah dilawan, nggak usah. Kita semuanya nih, ya. Kalau kita lawan bahaya. Yang nyuci dia, yang jemur dia, yang neriska dia, ngurus anak dia, nyusuin juga dia, ngatut sama kita, bini minta bayar. Ayo, saya minta dibayar nih. Nggak sanggup kita. Udah mendingan diam aja kalau bini ngomel. Sabar aja. Udah sabarin. Oh jadi gitu? Iya, sabarin aja. Jadi semua itu bukan kewajiban bini? Enggak. Bini nggak wajib nyuci, kagak wajib masak, nggak wajib nyeduin teh buat kita, nggak wajib nyusuin anak, pokoknya nggak wajib dia. Tuh orang perempuan yang ngaji sih kan alhamdulillah. Ya Allah, kalau tahu begini malah laki gua kudu ikut ngaji, biar tahu tuh yang namanya bini nggak punya kewajiban apa-apa. Masak juga bukan kewajiban bini, nyuci juga bukan kewajiban bini. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari nanya, kalau gitu kewajiban bini apaan ya Amirul Mukminin? Lah nyuci bukan dia, ngeriska bukan dia, kita diomelin kudu diem aja. Jadi kewajiban dia apa? Orang perempuan kudu senang. Oh, alhamdulillah, berarti saya nggak kewajiban tuh nyuci segala macam, nggak kewajiban saya. Jadi kewajibannya apa? Kata Amirul Mukminin, kewajiban seorang istri itu cuma satu. Apa? Satu itu,
bakti dan taat kepada suami. Jadi nggak wajib nyuci, enggak, ngeriska, enggak, nyeduin teh, enggak, nyediain makanan, enggak wajib. Wajibnya bakti dan taat. Taat sama suami. Kalau suami suruh bikin kopi harus taat. Ya kan kewajibannya istri itu satu. Suami nyuruh nyuci, ya kudu taat dan nyuci. Iya. Masak mah, ya kudu taat masak. Kita mandi badan kita dingin tuh masakin air, lah kudu taat masakin air. Yang kewajiban bini cuma satu, bakti dan taat. Kata bini di belakang, lah balik lagi nyuci gua. Udah bener-bener katanya, udah semangat-semangat, ternyata taatnya sama seperti itu. Nah makanya rumah tangga, makanya dibilang rumah tangga. Yang namanya tangga itu bisa buat naik, bisa buat turun. Jadi nggak ada siapa berumah tangga nggak ada cobaan, pasti ada cobaannya. Gitu, ya. Jadi udah sabar-sabar aja dulu, sambil nyari lagi yang baru. Jadi gitu ya. Jadi yang mau nikah itu kudu tahu tuh, barakallahu laka wa barakallahu alaika. Maka dalam Al-Qur'an Allah berfirman tuh, wa min ayatihi, dan tanda ayat kebesaran Allah. Nah ini kudu tahu nih, pengantin yang baru, yang bakal jadi pengantin baru, atau pengantin yang udah buluk, ya udah lama maksudnya. Ini kudu tahu nih ayat ini, wa min ayatihi. Selama ini kan kita tahu yang namanya ayat Al-Quran, Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Fatihah, taunya ayat. Ternyata ada ayat yang nggak berhuruf, nggak berbaris. Apa itu? Pendamping kita. Wa min ayatihi, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kalau orang perempuan dia tahu, dia sadar bahwa suaminya adalah ayat yang Allah kirimkan buat dia, niscaya nggak ada perempuan yang durhaka sama suaminya. Tuh, ini saya bilang ini kelempangan laki. Jadi kalau seorang perempuan tahu dia posisinya bahwa suaminya adalah ayat, maka nggak ada orang perempuan yang durhaka sama suaminya. Begitupun sebaliknya, kalau seorang suami tahu bahwa istrinya adalah sebuah ayat kebesaran, tanda kebesaran dari Allah, nggak akan ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nggak enteng tuh laki, kakinya doang main. Ya tetap nggak boleh kalau dia tahu di sampingnya itu adalah ayat. Yang bilang ayat bukannya bukannya manusia, bukan saya, Allah yang bilang. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja. Itu ada di dalam surat Lu sering baca Quran sih? An-Nisa, Ar-Rum. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja. Ternyata kita ini baru sadar yang ada di samping kita adalah ayat tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hargai. Begitu mau marah, kata bini saya di belakang, dia cuma bisa ngomong doang. Padahal sering ngomel. Jadi begitu kita mau marah, ingat, ya Allah, ini tanda ayat-ayat adalah anugerah dari Allah. Jadi jangan marah kita. Ada dia pret gitu ya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja, yaitu litaskunu ilaiha, buat ketenangan. Ada orang nggak tenang, ya, di ruqyah,